Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita membasahi lisan-lisan kita dengan kalimat pujian, dengan kalimat syukur karena berkat rahmat, berkat karunia-Nya, berkat keimanannya lah sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat, berangkaikan salam, tak lupa pula kita haturkan kepada manusia terbaik, manusia yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yaitu Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangannya lah, berkat nasihat-nasihat atau dakwah beliau lah, sehingga pada hari ini kita bisa menikmati nikmatnya keimanan, nikmatnya agama ini, agama Islam. Maka tak henti-hentinya kita bersalawat dan memohon agar beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sebelumnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa memperbaharui, untuk senantiasa berintrospeksi diri dan memperbanyak introspeksi diri sehingga kita bisa mendapatkan predikat takwa. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Atazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka dari mimbar yang mulia ini kami mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari memperbanyak atau memperbaharui kualitas takwa kita. Takwa dalam artian menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mengetahui apa tujuan dari penciptaan kita? Sudahkah kita sadar bahwa tujuan penciptaan kita di muka bumi ini itu memiliki tujuan? Lantas apakah tujuan? Apakah tujuan dari adanya kita di muka bumi ini? Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tujuan kita berada di muka bumi ini. Tujuan kita diciptakan di muka bumi ini dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak
tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kita semua untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tujuan kita. Tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, sudahkah kita memaksimalkan ibadah? Sudahkah kita melaksanakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan dalam syariat? Maka dari itu, dari mimbar yang mulia ini, kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk berintrospeksi diri kembali, untuk mengingat kembali tujuan kita, yaitu tujuan kita hidup dan diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, ibadah apa yang hendaknya kita perhatikan? Maka Rasulullah SAW telah menyebutkan di dalam hadisnya, innama awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Jemaah sekalian, as-salah, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah salat. Maka jemaah sekalian, ini ibadah yang sangat penting, ibadah yang sangat penting yang hendaknya kita kerjakan, yang hendaknya kita perhatikan. Kami tidak mengatakan ibadah-ibadah yang lain tidak penting, namun kenapa ibadah solat ini kami katakan penting? Karena berdasarkan hadis Rasulullah tadi, bahwa amalan ini, amalan solat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat kelak. Maka jika solat kita baik, maka sungguh ibadah-ibadah kita, ibadah puasa kita, ibadah sedekah kita, ataupun ibadah-ibadah yang lain pun ikut baik. Maka karena solat ini adalah tiang agama, dan solat ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat kelak. Maka jamaah sekalian, kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk memerhatikan ibadah yang satu ini. Kemudian ibadah ini juga, ma'asyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan pada rukun Islam yang kedua. Andai kala ibadah ini tidak penting, maka ibadah ini tidak akan disimpan setelah kita mengikrarkan dua kalimat syahadat. Setelah kita mengaku beragama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka setelah itu kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Coba lihat betapa pentingnya ibadah ini. Ibadah yang pertama kali dihisab, ibadah yang disimpan di rukun Islam yang kedua, dan ibadah ini merupakan ibadah yang sangat penting, ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak. Maka jemaah sekalian, kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan jemaah sekalian, senantiasalah perhatikan solat-solat kita. La hazzu fil Islam liman tarukas salah. Tidak ada tempat bagi orang-orang Islam, tidak ada tempat di dalam Islam bagi orang-orang yang meninggalkan solat. Maka jamaah sekalian, jikalau kita ingin kita mengaku Islam, maka hendaknya perhatikan ibadah yang satu ini. Sudah berapa zuhur yang telah kita lalaikan dengan pekerjaan kita? Sudah berapa asar yang kita lewati karena kecapean dan istirahat kita? Sudah berapa maghrib, isya yang kita lalaikan karena kita disibukkan dengan pekerjaan? Maka jamaah sekalian, senantiasalah mari kita perhatikan ibadah yang satu ini, yaitu ibadah solat. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu
hendak keluar rumah, ingin mengimami para sahabat. Seketika sesampainya beliau di masjid, beliau mengimami para sahabat. Belum terlalu lama beliau sholat, tiba-tiba bacaan beliau terputus, hingga sahabat yang berada di bagian belakang mengira bahwa beliau melakukan kesalahan. Hingga ada beberapa sahabat yang mengucapkan subhanallah karena mengira bahwa beliau telah melakukan kesalahan. Namun ternyata tidak. Umar bin Khattab pada hari itu ditusuk atau ditikam oleh musuh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi, hingga membuat beliau pingsan beberapa lama. Lalu beliau pingsan hingga beliau digantikan untuk menjadi imam. Maka ketika itu, setelah beliau atau para sahabat telah menyelesaikan sholat, maka ada sahabat yang mengatakan, bangunkan beliau, bangunkan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliau belum melaksanakan sholat. Maka seketika para sahabat membangunkan beliau dengan kalimat sholat, as-sholah, as-sholah ya amirul mu'minin, sholat, sholat wahai amirul mu'minin. Maka seketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terbangun dengan kalimat sholat. Coba bayangkan jemaah sekalian, sungguh kalimat sholat itu menggugah hati beliau sehingga beliau terbangun dan beliau melaksanakan sholat sementara darah bercucuran bekas tikaman beliau. Lihatlah bagaimana seorang amirul mu'minin, seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mementingkan ibadah ini. Lantas bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang tidak dijamin masuk surga ataupun yang lain ataupun tidak dijamin apapun? Maka sungguh kita lebih pantas untuk melaksanakan ibadah yang satu ini. Lihatlah Umar bin Khattab yang masih memaksimalkan ibadah ini walaupun ia sedang ditikam, dan disitulah akhir hayat beliau. Maka ini menjadi dorongan untuk kita semua bahwa pentingnya ibadah ini, pentingnya melaksanakan ibadah yang satu ini. Maka jamaah sekalian, kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, maka senantiasalah perhatikan ibadah ini, as-shalah, yaitu salat. Maka dari ini kami akan tutup khutbah kami yang kedua ini dengan mewasiatkan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa memperbanyak doa-doa kita pada hari ini, karena pada hari ini, di hari Jumat, ada satu waktu yang dimana apabila kita berdoa pada hari ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan langsung ijabah doa-doa kita. Dan kata para ulama, waktu tersebut antara ba'da asar hingga terbenamnya matahari pada hari ini. Maka jamaah sekalian, kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk memperbanyak doa-doa kita. Tentu kita semua memiliki masalah, memiliki kendala, maka pada hari ini sebutkanlah kendala kita, sebutkanlah masalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari ini pula kita disunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidan sallallahu bihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya sebanyak 10 kali. Mari sama-sama kita memperbanyak atau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.